Shalom saudara-saudara. Shalom. Siap masuk di dalam hadirat Tuhan? Amin ya. Mari kita mau menyembah Tuhan terlebih dahulu. Kita naikkan, ku sembah Kau Tuhan. Mari bawa hidupmu saat ini, hati dan pikiranmu pada Yesus. Ku sembahkan Allah kuasa, tiada seperti Kau. Ku sembahkan Raja damai, itu yang ku Kaulah kebenaranku, ku sembahkan Allah kuasa, tiada seperti Kau. Ku tiada seperti-Mu Yesus. Ku sembahkan Raja damai, itu yang ku rindukan, ku puji Kau. Kaulah kebenaran
sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great. For your name is great. And greatly to be praised. I sing praises to your name. To your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give you glory. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give you glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Mari sama-sama kami beri pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar. Tuhan, mulia namamu. Tuhan, namamu besar. Namamu besar dan layak dipuji. Kumuliakan namamu. Mulia namamu. Tuhan, namamu besar. Besar dan layak dipuji. Mari kita mau angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kumuliakan. Mari muliakan nama Tuhan Yesus di dalam hidupmu saat ini. Biarlah hati dan pikiranmu kepada salib Kristus, kepada pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Persiapkan hidupmu saat ini untuk menerima perjamuan kudusnya. Kumuliakan namamu, Tuhan, mulia namamu. Oh, namamu besar dan layak dipuji. Mari sembah dengan hati sungguh-sungguh. Kumuliakan namamu.
pagi ini kami dapat datang lagi ke bait-Mu, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, Kau hadir saat ini. Kami mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau lewat ibadah kami, lewat perjamuan kudus Tuhan. Biarlah hidup kami selalu Tuhan ada tubuh dan darah Yesus di dalam hidup kami, sehingga langkah-langkah kami, langkah-langkah yang penuh dengan kemenangan. Kami siap Tuhan pagi ini untuk memuji memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapikan, para pendakwa kita. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan, keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapikan, pada hari dan matanya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Mari katakan dengan imanmu, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah domba. kesaksian kita, Amin, amin. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Mari kita mau sama-sama bangkit berdiri. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang
berkuasa. Engkau yang berkuasa dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Allah yang berkuasa di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus, nama di atas segala nama, nama yang membebaskanku. Segala kuasa Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang akan membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia, termasyur perkasa selamanya. Di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Oh amin. Nama Yesus nama yang berkuasa. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Pagi ini saya sengaja memilih lagu tentang nama Yesus, karena nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Amin, saudaraku. Saudara, waktu minggu lalu saya bekerja di kota Palu ya. Saya mengalami kecelakaan, saudaraku ya. Saya jatuh dari motor. Jadi saya waktu itu nyetir nggak banter, saudara. Cuman gerimis ya. Dan jalanan itu turunnya itu cukup lumayan ya, saudara. Tiba-tiba keluar dari gang itu mobil ya. Karena kaget, saudaraku ya. Saya ngerem dadak. Nah, ngerem dadak ini karena jalanan licin. Itu sepeda motor saya jatuh ya. Nah, yang menjadi masalah itu, saudaraku, bahu saya itu bentur di aspal ya. Terbentur, bahu saya cukup keras terbentur di aspal dan saya langsung terasa ya, sampai leher itu kaku, saya langsung terasa. Dan detik itu juga saya panggil nama Yesus. Yesus tolong bahu saya, Yesus tolong. Karena saya khawatir, saudaraku, bahu saya itu waktu SMP ya, pernah saya kecelakaan dengan Yudi, itu bahu saya ini retak, saudaraku ya. Di sini ini retak, saudara. Nah, saya pikir
ini kalau saya di Palu, kalau saya sampai patah bahu saya atau retak ya, waduh, siapa yang merawat saya ya? Kemudian bagaimana saya bisa melanjutkan pekerjaan saya karena tagihan-tagihan masih belum saya terima, saudaraku ya. Saya masih ada 4 hari. Hari itu hari Rabu, rencana saya pulang hari Sabtu atau Minggu ya. Jadi bagaimana pekerjaan ini dapat saya selesaikan? Tapi nama Yesus nama yang berkuasa. Amin, saudaraku. Ya, waktu saya sebut nama Yesus dan saya pegang pundak saya, bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan. Ya, saudara, roh saya dikuatkan kembali, saudaraku ya. Jadi waktu saya telepon ke Firna istri saya, dia mengatakan sudah pulang aja, pulang. Ya, karena ya kalau bahu ini keplecok, saudaraku, bagaimana saya harus nyetir sepeda motor ya. Tetapi puji nama Tuhan, Tuhan itu Allah yang baik ya. Dia tidak sampai bahu saya ini patah atau retak, dan malam pun saya bisa tidur dengan nyenyak, enggak cekot-cekot, saudaraku ya. Dan saya dapat menyelesaikan pekerjaan saya dengan baik, semua karena anugerah Tuhan. Amin, saudaraku. Mari ya jemaat Tuhan, panggil nama Yesus dalam hidupmu dan utamakan Tuhan Yesus. Utamakan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Persembahan Tuhan yang pertama bisa dijalankan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagimu. Hadir-Mu Tuhan, Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. terutama bagiku. Penyertaan-Mu, Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya. segalanya bagimu. Oh, benar Yesus. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Mari kita sama-sama bangkit. Anugerah-Mu, Kita ada saat ini karena anugerah Tuhan, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Tuhan, Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Amin, amin, Yesus. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu segalanya bagiku. hadir-Mu Tuhan, Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. mari semua umat Tuhan minta penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Penyertaan-Mu Tuhan, Biarlah kemurahan Tuhan ada di atas setiap kita. segalanya bagiku. Oh, hadir-Mu Tuhan, Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku.
angkat tangan kita sama-sama. Anugerah-Mu, Saat ini kami hidup karena anugerah-Mu Tuhan. semua karena anugerah-Mu. Amin, amin. Bukan karena Kekuatanku, anugerah-Mu. anugerah-Mu, Anugerah-Mu. Kasih dan sayang-Mu Tuhan. kasih dan sayang-Mu, Sumber kekuatan bagi sumber kami. kekuatan bagiku. Anugerah-Mu. Anugerah-Mu, Anugerah-Mu Tuhan. anugerah-Mu, Amin, amin, Yesus. semua karena anugerah-Mu, Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kekuatanku. anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, Anugerah-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu. kasih dan sayang-Mu, Sumber kekuatan bagiku. Jangan lembut. anugerah-Mu, Mari umat Tuhan minta anugerah Tuhan dalam hidup. anugerah-Mu, Mintalah perkenanan Tuhan. semua karena anugerah-Mu. Minta penyertaan Tuhan saat ini dalam hidupmu. Bukan karena kekuatanku, Oh, anugerah-Mu. Kami hidup karena anugerah-Mu Tuhan. anugerah-Mu, Tuhan. Kasih dan sayang-Mu. Sumber kekuatan Bagiku, kita angkat tangan kita sama-sama. anugerah-Mu, Kami hidup oleh anugerah-Mu Tuhan. anugerah-Mu, Oh, ini kami anak-Mu Yesus. semua karena anugerah-Mu, Bukan karena kekuatanku, bukan karena kekuatanku. anugerah-Mu. Kasih dan sayang-Mu. Sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu. Kasih dan sayang-Mu. Sumber kekuatan Bagiku. Mari katakan beriman. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Kasih dan sayang-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Inilah seruan doa kami anak-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami melimpah dengan kasih dan sayang-Mu. Karena itulah sumber kekuatan kami Tuhan. Itulah sumber pertolongan kami. Biar ada anugerah-Mu dalam hidup kami. Ada penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sehingga kami melangkah di dalam kehidupan ini. Langkah-langkah yang penuh dengan kemenangan.
Terima kasih ya Bapa. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Hikmat marifat Roh Kudus-Mu saja yang memimpin hamba-Mu Tuhan. Dan kami anak-anak-Mu mau membuka hati kami yang terbaik untuk firman-Mu. Kami mau buka hidup kami saat ini Tuhan lewat perjamuan dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari saudara sama-sama katakan amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan, kembali saudara akan diberkati oleh Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah iman yang hidup. Ya. Banyak orang yang beriman, tapi belum tentu iman mereka hidup. Ya. Begitupun juga banyak iman yang tidak berkualitas. Padahal Tuhan menginginkan kita iman yang berkualitas. Iman yang berkualitas itu iman yang mengenal Allah dengan benar. Iman yang hidup itu adalah iman yang memuliakan Tuhan Yesus. Kita akan belajar dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Amin. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, saudara sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, Tuhan menginginkan milikilah pikiran Kristus. Hendaklah saudara hidup seperti Kristus. Kita melihat Kristus atau Yesus meninggalkan kemuliaannya di surga, menjadi manusia yang hina karena menanggung dosa manusia, menanggung dosa kita semua. Dia adalah Sang Pencipta yang maha mulia, maha kudus. Karena dosa manusia, semestinya kita yang bertanggung jawab ya atas kematian dosa ini. Tapi Tuhan Yesus yang menanggung dosa kematian ini. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, banyak manusia tidak memahami salib Kristus. Padahal kita melihat salib Kristus itulah kemuliaan dan kebaikan Tuhan Yesus bagi seluruh manusia. Nah, orang yang tidak mengerti Allah kok mati. Kalau Allah tidak mati, kita semua yang mati. Ya, ini perlu diperhatikan. Ya. Manusia kok disembah? Yesus itu Allah 100%. Dia inkarnasi menjadi manusia. Ya. Karena kalau tanpa inkarnasi, Yesus yang adalah Allah itu tidak bisa mati. Dia inkarnasi mengambil menjadi manusia, artinya mengambil natur atau hakikat manusia itu supaya bisa ya mati menggantikan dosa manusia. Jadi kita melihat Tuhan Yesus mengorbankan dirinya mati bagi dosa manusia supaya manusia memiliki kehidupan kekal di sorga. Kalau manusia mengerti kebaikan Tuhan Yesus, ya, dia akan selalu bersyukur di dalam kehidupannya. Apapun yang terjadi di dalam kehidupannya, dan seringkali saya katakan susah senang, kaya miskin, ya, sakit sehat itu sementara.
Ya. Tetapi poin yang terakhir dalam kehidupan manusia, dia berada di surga atau di neraka. Ya, itu sesuatu yang sangat mengerikan. Nah, kita melihat tanpa pengorbanan Yesus, kita semua mengalami kebinasaan. Kalau sekarang kita hidup, kita sakit, kita mati, itu urusannya kecil. Ya. Tapi kematian yang sangat mengerikan itu adalah kematian yang kedua. Kita hidup, kita mati, mati lagi. Ya, di neraka. Itu sesuatu yang sangat mengerikan. Ya. Tetapi ya, kematian akibat dosa itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya. Maka dikatakan dalam Rom 8 ayat 1 dan 2 dikatakan ya, yang di dalam Yesus, yang beriman, yang percaya kepada Tuhan Yesus, tidak ada penghukuman lagi. Karena hukuman itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Ya. Kita melihat di dalam ayat ini juga dijelaskan Tuhan Yesus hidup dengan rendah hati, didasari dengan kasih yang sempurna. Ya. Tentu Tuhan juga ingin kita sebagai orang yang beriman, ya, supaya kita juga hidup dengan rendah hati seperti Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus hidup dengan rendah hati supaya manusia itu ditinggikan atau memperoleh kemuliaan, ya, dan hidup di surga. Tuhan Yesus memberi contoh kepada orang beriman untuk hidup dengan rendah hati didasari kasih. Manusia tidak bisa hidup dengan rendah hati kalau tidak didasari dengan kasih. Ya. Jadi kembali, iman yang hidup itu adalah iman yang memuliakan Tuhan Yesus. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Jangan kita menjadi sosok pribadi yang merasa diri kita ini baik. Ya, bahkan membangun kebaikan diri sendiri. Itu memuliakan diri sendiri, bukan memuliakan Tuhan. Ya. Nah, kita melihat orang yang membangun ya kebaikan diri sendiri, di balik semuanya itu ada tinggi hati, ya, dan keangkuhan hidup. Nah, iman yang hidup adalah iman yang memuliakan Tuhan Yesus, ya. Jadi ini diperhatikan. Jangan memberi pada orang miskin supaya saudara diberkati Tuhan Yesus. Itu memberi dengan hati tidak tulus, ya. Jangan saudara beriman, ya, memberi baru saudara diberkati. Ya. Kalau saudara tidak memberi atau tidak memberkati, saudara tidak diberkati Tuhan. Tidak demikian. Jadi Tuhan Yesus itu jangan disamakan dengan manusia. Ya. Tuhan Yesus memberkati manusia sekalipun manusia itu tidak melakukan apa-apa. Itulah yang disebut kasih karunia. Saudara tidak melakukan apa-apa, Tuhan Yesus tetap memberkati saudara. Karena Allah itu sangat mengasihi saudara. Ya. Tuhan Yesus mati bagi dosa manusia. Sekalipun manusia belum melakukan apa-apa untuk Tuhan Yesus. Saudara belum melakukan apa-apa untuk Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus mati bagi dosa manusia. Ya. Jadi sekali lagi, kematian Yesus atau kebaikan Tuhan Yesus itu adalah korban yang didasari kasih. Ya.
Kalau saudara memberkati orang miskin, saudara mendapat pahala. Artinya kebaikan saudara untuk diri saudara sendiri. Ya. Kebaikan Tuhan Yesus itu sempurna. Jangan disamakan dengan kebaikan manusia yang tidak sempurna. Ya. Manusia beriman memiliki kebaikan Tuhan Yesus. Itulah yang disebut kebaikan rohani. Ya. Hidup dengan rendah hati, suka memberkati, itu kebaikan rohani. Ya. Semua manusia itu diciptakan Tuhan. Ya, jangan saudara merasa lebih baik dari orang lain. Itu kesombongan. Ya, Tuhan tidak menginginkan ya orang yang merasa ya lebih baik atau lebih besar dari orang lain. Manusia menjadi baik itu adalah kebaikan Tuhan Yesus yang sudah melenyapkan dosa. Kalau dosa ini belum dilenyapkan, itu nggak ada manusia yang baik. Ya. Saya beberapa hari yang lalu saya bicara dengan Ibu Gembala, aku ini tidak percaya kepada hatimu. Wah, ini mungkin Ibu Gembala kaget. Saya katakan, aku tidak percaya sama hatimu. Aku ini tidak percaya kepada hatiku sendiri. Karena itu firman Tuhan katakan, hati itu menipu. Ya. Nah, tapi kita melihat manusia menjadi baik sekali lagi karena Tuhan Yesus itu sudah melenyapkan dosa manusia. Roh Kudus dalam hidup manusia mengubah sifat dasar manusia yang tidak baik menjadi baik. Jadi Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita ini yang mengubah ya dasar hati kita ini tidak baik menjadi baik. Ya. Itulah sebabnya saya katakan kalau orang dalam kehidupannya tidak penuh Roh Kudus dan tidak diubahkan oleh Roh Kudus menjadi baik, nggak ada hati yang baik. Maka saya katakan, saya tidak percaya kepada hati saya. Karena hati itu menipu. Tapi kita melihat, Roh Kudus yang ada dalam kehidupan orang yang beriman, itulah yang mengubah sifat yang tidak baik menjadi baik. Ya. Orang beriman memberkati, berbuat baik, Tuhan Yesus sudah memberkati dulu. Ya, kalau saya memberkati saudara, Tuhan Yesus itu sudah memberkati saya terlebih dahulu. Kalau Tuhan Yesus tidak memberkati saya terlebih dahulu, bagaimana saya bisa ya memberkati saudara? Sebab di dalam Amsal 10 ayat 6 itu jelas dikatakan berkat ada di atas kepala orang benar. Ya. Jadi orang beriman pasti ada berkat Tuhan Yesus untuk memberkati. Ya. Jadi sekali lagi kalau saya memberkati saudara, Tuhan sudah memberkati saya terlebih dahulu. Ya. Hingga kalau saya memberkati, saya tetap ada rendah hati. Ya, karena berkat itu dari Tuhan, Tuhan berikan terlebih dahulu kepada saya dan saya tinggal salurkan. Ya. Kalau saudara tidak ada berkat, bagaimana saudara bisa memberkati orang lain? Jadi Tuhan itu memberkati hidup saudara. Ya. Dan kalau saudara diberkati, hendaklah saudara menjadi berkat bagi orang lain. Kalau saudara merasa berhasil itu usaha saudara sendiri. Ya. Saya bekerja keras. Saya berhasil. Ya. Saya memiliki ini, memiliki dalam segalanya. Terus saya berbuat baik.
hasilnya adalah kesombongan. Kalau saya merasa diri saya ini, ya, saya memiliki uang, saya memiliki ya tabungan dan sebagainya. Kalau saya merasa itu usaha dari diri saya sendiri, saya memberkati orang lain. Hasilnya adalah kesombongan. Orang itu saya berkati. Ya, orang itu saya berkati. Orang itu saya berkati. Tapi kalau kita merasa bahwa segala sesuatu yang baik itu datangnya dari atas, datangnya dari Tuhan, kita akan memberi didasari dengan kasih, bukan dengan kesombongan. Ya, itu yang Tuhan inginkan. Ya, tidak ada manusia yang baik kecuali Roh Kudus dalam kehidupan manusia beriman. Ini pegang, ya. Tidak ada manusia yang baik kecuali Roh Kudus dalam kehidupan manusia beriman. Saya sudah pernah saksikan berapa hari lagi umur saya tambah lagi, jadi umur saya 73. Ya. Saya percaya Tuhan Yesus mulai umur 7 tahun. Ya. Saudara bisa bayangkan, saya dibaptis tahun 65. Ya, bukan dibaptis seperti di sini di kolam, enak ada kolam. Saya dulu dibaptis di laut Perak sana loh. Bukan. Nek Porakta itu kolam renang. Saya di laut. Ya. Nah, jadi jemaat yang kasih di dalam, saya banyak melihat bagaimana kehidupan orang Kristen, bagaimana kehidupan hamba Tuhan, bagaimana ya, saya banyak melihat ya. Kalau dulu ya mungkin taruhlah ya 50 tahun yang lalu. Kalau ibadah seperti pagi, ibadah jam 7 begini, jam 6 sudah penuh. Ya, jam 6 itu sudah penuh. Tapi jam 6 penuh itu bukan duduk, bukan ngomong-ngomong, ya mungkin bukan gadgetan, tapi sekarang dulu belum ada. Ya. Saudara dari luar udah dengar, haleluya. Mereka semua berlutut. Ya. Jadi berlutut ke sana. Semua berlutut. Ya. Nah, jadi sekali lagi saya ya pengalaman bagaimana tentang orang Kristen ya tentang hati manusia seperti apa. Ya. Jadi saya dapati kalau bukan oleh karena pekerjaan Roh Kudus yang mengubahkan hidup manusia, hati manusia itu, tidak ada manusia yang hatinya baik. Karena dunia ini udah dikuasai oleh dosa. Ya. Jadi kita melihat Roh Kudus yang mengubah sifat dasar manusia yang lemah untuk memuliakan Tuhan Yesus melalui perbuatan baik. Orang yang tinggi hati dan sombong itu dibenci ya oleh Tuhan Yesus. Karena itu sifat iblis. Ya. Maka dalam pembacaan tadi diawali dijelaskan Yesus walaupun dalam rupa Allah atau sama dengan Allah tapi tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Ya. Jadi Tuhan ingin kita ini memiliki satu kehidupan ya yang rendah hati didasari dengan kasih. Ya. Nah, orang beriman berbuat baik, mengucap syukur, bisa memberkati karena Tuhan Yesus sudah memberkati hidupnya. Kalau saya memberkati seseorang, saya tidak merasa bangga
Wah, saya orang baik, saya sudah memberkati. Tidak. Ya. Kalau saya memberkati, saya mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati saya dan saya bisa memberkati ya orang lain. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, kita melihat orang yang berbuat baik dan merasa diri baik itu kebaikan jasmani, ya, kebaikan untuk diri sendiri. Ya. Kebaikan rohani itu didasari dengan korban. Ya, seperti Yesus. Saudara belum melakukan apa-apa, tapi Tuhan Yesus sudah mati untuk saudara supaya saudara diselamatkan. Ya. Nah, inilah kebaikan rohani, kebaikan didasari kasih. Ya, Tuhan Yesus korban, mati bagi dosa manusia yang tidak semestinya dia tanggung. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, kita melihat kebaikan rohani didasari dengan korban karena ada kasih Tuhan. Kebaikan untuk memuliakan Tuhan Yesus. Ya. Jadi perhatikan ya jemaat, hari-hari ini ya kita melihat banyak pengajaran-pengajaran simpang siur yang membingungkan ya dan melemahkan iman kita. Maka tema pada pagi hari ini adalah iman yang hidup. Karena saya sebagai hamba Tuhan tahu, kita ada di akhir zaman, iman kita ini digoyah. Ya. Supaya kita tidak memiliki pertumbuhan iman, bahkan kita mengalami kematian iman. Dan itu berakibat pada kebinasaan. Tapi kita melihat Allah itu sangat mengasihi. Firman Tuhan mengatakan, aku tidak menginginkan satu orang pun tetap tinggal dalam dosa dan mengalami kebinasaan. Karena semua manusia itu ya adalah ciptaan Tuhan. Semua manusia itu ya adalah anak-anak Allah. Nah, kita melihat hari-hari ini banyak pengajaran yang meragukan kitab suci dan mengatakan Tuhan Yesus itu manusia. Ya. Nah, kita melihat kalau Tuhan Yesus manusia tidak boleh disembah loh. Kalau disembah itu berhala. Ya. Jadi mereka tidak memahami tentang misi penebusan Tuhan Yesus, tentang dosa manusia. Sekali lagi, kalau Yesus hanya manusia, itu tidak boleh disembah. Kalau Tuhan Yesus bukan Allah, manusia tetap mati di dalam dosanya. Nah, ini mereka tidak memahami tentang kasih karunia Tuhan. Ya. Coba tolong dibaca Yohanes 8 ayat 24. Karena itu, tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Tuhan Yesus itu sampai jengkel ya pada orang Israel itu yang terpilih sebagai umat Allah. Mereka tidak mempercayai Yesus. Maka Tuhan Yesus berkata kepada umat pilihannya sendiri, jika engkau tidak percaya aku ini adalah Mesias, maka engkau akan mati di dalam dosamu. Kalau manusia tidak percaya Tuhan Yesus itu adalah Allah, sekali lagi mereka akan mati di dalam dosanya. Ya.
Karena tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan diri dari dosa. Karena semua manusia itu terikat oleh dosa. Ya. Jadi kita melihat mereka sangat bodoh menolak kasih karunia Tuhan. Ya, yang memberi anugerah keselamatan kepada manusia. Manusia yang pertama, Adam, mati karena tidak percaya perkataan Allah. Allah sudah berkata, kalau engkau makan, engkau mati. Maksudnya makan buah yang dilarang. Kalau engkau makan, engkau mati. Tetap dimakan. Dampaknya kita melihat kematian yang sangat mengerikan. Ya, melanda seluruh dunia. Sekarang manusia ini diberi kesempatan sekali lagi. Ya, berbicara tentang kasih karunia. Penebusan Yesus disalib. Ya, itu adalah menanggung dosa manusia. Yang percaya diselamatkan. Maka Tuhan Yesus mengatakan, ya, jika kamu tidak percaya siapakah aku? Ya, Tuhan Yesus yang adalah Allah. Maka kamu akan mati di dalam dosamu. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, kita melihat hari-hari ini iman manusia itu digoyah, ya, sedemikian rupa. Terjemahan kitab suci, ya, ini adalah kitab suci. Ini terjemahan bisa berbeda, ya, penafsiran bisa berbeda, ya. Jadi terjemahannya bisa berbeda, penafsiran bisa berbeda. Tapi ingat, kitab suci ini adalah kitab suci, adalah firman Allah, perkataan Tuhan Yesus sendiri. Itu tuliskan Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya, pada awalnya, firman itu bersama-sama dengan Allah. Maksudnya bersama dengan Bapa. Ya. Nah, terjemahan bisa berbeda. Inti dari konteks firman ini nggak ada yang berubah. Nah, kitab suci, Injil adalah firman Allah. Perkataan Tuhan Yesus yang sempurna. Jangan ditambahi dengan cara berpikir manusia yang tidak sempurna. Ya. Coba bacakan 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah, yaitu Roh Kudus, ada di dalam kehidupanmu. Di dalam kehidupan manusia beriman itu ada penyertaan Roh Kudus. Ya. Jadi penulisan kitab suci atau Injil dalam kendali Roh Kudus. Karena dalam manusia itu ada Roh Kudus. Nah, ini yang tidak dipahami oleh manusia. Ya. Rum 8 ayat 28, coba bacakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah itu turut bekerja. Ada campur tangan Allah dalam setiap kehidupan manusia. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, ya, saudara jangan takut apapun
ya di dalam kehidupan saudara. Kalau kemarin ada yang WA saya mengatakan, ya, bahwa waktu dia berdoa, ada satu benda yang keras jatuh. Ya, nah, saya katakan, jangan takut apapun. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa mencelakakan kamu. Kalau kamu beriman. Karena orang beriman itu hidupnya berkaitan dengan Allah, berhubungan dengan Allah. Ada campur tangan Allah dalam kehidupan ini. Jangan takut. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, itulah sebabnya yang lalu, ya, waktu COVID masih keras-kerasnya seperti itu, ya, saya sama sekali nggak takut. Ya. Bahkan saya punya, ya, suaminya Teresa itu mati karena COVID, tapi sedikit pun saya tidak takut. Maka untuk menunjukkan kalau saya tidak takut, saya menolak saya untuk disuntik. Artinya saya tidak mau. Ya, saya tidak mau divaksin untuk menunjukkan bahwa saya benar-benar tidak takut. Ya, karena bagi saya ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan saya. Kalau memang waktunya saya dipanggil Tuhan, bukan hanya karena COVID. Ya, manusia itu memang semua udah digariskan untuk mengalami kematian. Tapi yang mengerikan itu di balik kematian ini, posisi kita ini di mana? Kalau kita posisinya beriman kepada Kristus, kita tidak perlu takut. Ya, Rasul Paulus mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan kematian itu adalah satu keuntungan. Karena kematian orang beriman itu awal dalam kehidupan yang baru bertemu dengan Sang Pencipta kita. Ya. Nah, jadi kita harus bisa memahami ini dengan baik. Banyak orang tidak mempercayai kitab suci. Katanya, oh ini kan tulisan manusia. Iya, kalau enggak tulisan manusia, tulisan siapa? Ya, tentu ada yang menulis, ya. Nah, kalau tidak percaya kitab suci ini adalah firman Allah, apakah kita percaya pada manusia yang menolak firman Allah? Itu saja. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, jangan mau iman kita itu digoyah oleh keadaan-keadaan dunia akhir zaman ini. Ya. Ini perlu saya garis bawahi, perhatikan. Tanpa kitab suci tidak ada iman. Yang ada dalam hidup manusia adalah dosa yang mematikan. Tanpa kitab suci, tanpa iman, manusia mati di dalam segala dosanya. Ya. Keraguan-raguan manusia tentang kitab suci adalah tipu daya setan yang mematikan iman manusia. Tidak ada manusia yang sempurna. Kitab suci ini diberikan untuk menyempurnakan manusia. Ya. Nah, tentu iblis itu tidak suka kalau manusia itu sempurna. Ya. Manusia hidup dalam kebenaran Tuhan Yesus. Karena adanya kitab suci diberikan kepada kita. 1 Yohanes 4 ayat 8 di situ dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi dasar iman Kristen itu adalah kasih yang memberkati. Itulah kehidupan orang beriman yang memuliakan Tuhan
Yesus. Iman yang memuliakan Tuhan Yesus itu menunjukkan Roh Kudus itu ada dalam kehidupan orang beriman. Ya. Karena kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan orang beriman, orang itu pasti memuliakan Tuhan Yesus. Ya. Orang yang memuliakan Tuhan Yesus, sekali lagi, itu hidup untuk Tuhan. Hidup tidak mementingkan diri sendiri. Tapi saya melihat kekristenan itu mementingkan diri sendiri. Ya, tidak mementingkan Tuhan Yesus. Ya. Fokus hidup orang beriman itu prioritas untuk Tuhan. Hidup menjadi berkat bagi semua orang. Itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Coba, apa yang saudara akan berikan kepada Tuhan? Apa yang saudara akan balas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saudara? Saya bicara diri saya saja sendiri. Saya ini adalah manusia berdosa, tempat saya mestinya di neraka. Oleh karena kebaikan Tuhan Yesus menggantikan, ya, menanggung segala dosa saya. Dengan kata lain, saya diambil dari neraka, ditempatkan pada satu kehidupan yang kekal di surga. Padahal saya belum berbuat apa-apa. Jadi apa yang saya harus lakukan untuk Tuhan? Itulah sebabnya saya menjadi seorang hamba Tuhan. Ya. Jadi kita melihat, saya menjadi seorang hamba Tuhan karena satu pengabdian saya kepada Tuhan karena kebaikan yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan saya. Ya, ayo kita teruskan, tinggal berapa ayat saja. Amsal 3 ayat 9, tolong bacakan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Kita melihat, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Jadi kekayaan itu bukan hanya untuk diri kita sendiri saja, tapi untuk memuliakan Tuhan. Kekayaan juga untuk memberkati orang miskin. Jangan jadi orang kaya, hidup dalam segala kelimpahan, melihat orang miskin dalam kekurangan makan, saudara tidak peduli. Itu jahat di mata Tuhan. Ya. Kalau saudara memberkati orang miskin akan bersyukur atas berkat yang saudara beri. Orang miskin memuliakan Tuhan Yesus karena kebutuhannya itu sudah terpenuhi atau diberkati oleh Tuhan. Itulah hidup yang memuliakan Tuhan Yesus. Maka hidup saudara mencerminkan kemuliaan Tuhan Yesus. Hidup saudara menjadi serupa dengan Kristus. Kekayaan yang sejati, saudara merasa puas dengan apa yang saudara miliki. Itu cara berpikir orang beriman. Tapi kalau cara berpikir orang duniawi, nggak pernah puas. Ya. Ada seseorang yang sangat kaya sekali. Bahkan pernah bicara dengan saya, kalau kekayaannya itu dimakan 7 turunan nggak habis. Kaya sekali. Ya. Tapi ada seseorang yang bertanya, ya, wah kamu itu hidupnya enak ya, jadi orang kaya itu enak. Oh belum, saya belum kaya. Masih banyak yang lebih kaya dari saya. Nah,
Itulah manusia. Sudah kaya seperti itu, katanya masih banyak orang lebih kaya dari saya. Ya, jadi nggak pernah puas. Ya, jadi kita melihat puaslah dengan apa yang saudara miliki. Mengucaplah syukur dengan apa yang saudara miliki. Ibadah dengan mengucap syukur, ia sudah memiliki kekayaan yang besar. Kekayaan rohani, kekayaan surga. Itulah kekayaan yang sejati. Mazmur 50 ayat 23 di situ dituliskan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku, memuliakan Tuhan maksudnya. Jadi orang yang selalu bersyukur, orang yang selalu memuliakan Tuhan Yesus, itulah iman yang hidup. Jadi iman yang hidup itu selalu mengucap syukur, ya, dan selalu memuliakan Tuhan Yesus. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Yesus yang adalah Sang Pencipta, ya, tidak selayaknya mati menanggung dosa manusia, tapi kasih-Nya yang begitu besar kepada manusia, kepada saudara, ya. Maka apa yang kita bisa berikan, ya, kepada Tuhan? Firman Tuhan mengatakan, ya, berikanlah hidupmu untuk Tuhan. Jadi kalau saudara mengenal bahwa saudara memiliki Allah yang sangat mengasihi kehidupan saudara, saudara merasa takut dan khawatir apa tentang hidup ini? Ya, maka seringkali saya mengatakan saya tidak pernah takut apapun di dalam hidup ini. Ya, dengan kesehatan, berbicara, ya, dengan ekonomi, dengan apapun. Karena saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu sangat mengasihi saya. Ya. Orang yang bisa merasakan kasih Kristus, sekali lagi, dia selalu mengucap syukur dan memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Firman Tuhan, kita naikkan satu pujian, firman jadi manusia. Dan yang bertugas untuk berjamaah kudus, silakan ke depan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Firman jadi manusia, firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Yesus, Kaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus juru selamatku, Juru selamatku, ku akui Kau Tuhan akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi jalan.
bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Tuhan Yesus, Kaulah juru selamat kami. Engkaulah pintu dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Kami akui Engkau Tuhan dalam hidup kami. Dan malam pagi hari ini Tuhan, kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Kami mau menyucikan hidup kami Tuhan, hati kami Tuhan. Layakkan kami menerima tubuh dan darah-Mu Yesus. Sehingga persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus mendatangkan berkat dalam hidup kami. Yang sakit Kau sembuhkan Tuhan. Yang kekurangan berkat Kau berkati Tuhan. Dan yang mengalami masalah Kau berikan jalan keluar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuduskanlah kedua hamba-Mu yang melayani dan memimpin kami di dalam perjamuan kudus ini. Biarlah pelayanan hamba-Mu ini kudus di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami umat-Mu Tuhan siap menerima perjamuan suci ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Firman jadi manusia, firman jadi manusia. Yesus diam di antara kita, Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan. Akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Mari saudara yang sudah terima perjamuan kudus, kita sama-sama balik diri. Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi di hadapan Bapa. Ini adalah tubuh Tuhan Yesus sendiri. Tubuh yang sempurna. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau layakkan kami
bersekutu dengan tubuhmu yang sempurna. Dengar bunyi firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita angkat cawan ini tinggi-tinggi di hadapan Bapa. Ini adalah darah Yesus. Darah yang kudus. Terima kasih Bapa. Dengan darah-Mu, Engkau telah kuduskan kami. Terima kasih. Dengar bunyi firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Terpujilah kebesaran-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Mulialah nama-Mu. Masyurlah nama-Mu. Kami memujikan besar-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Segala puji hormat hanya bagi-Mu ya Allah Bapakku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa. Amin. Kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, dan jadwal ibadah di gereja kita bisa ditayangkan. Ibadah wanita setiap hari Selasa jam 3 sore sampai selesai. Ibadah doa puasa setiap Kamis dari jam 9 pagi sampai selesai. Hari Jumat ada doa malam yang dilakukan dengan Zoom dari jam 7 malam sampai selesai. Kemudian ibadah raya seperti pagi hari ini setiap minggu jam 7 pagi sampai selesai. Demikian jadwal ibadah dan pengumuman di gereja kita. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Hadir-Mu Tuhan, Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. penyertaan-Mu, Penyertaan-Mu Tuhan. mari saudara kita minta penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Kita pulang dengan membawa penyertaan Tuhan. Anugerah Tuhan ada di atas hidup kita. Anugerah-Mu, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Anugerah-Mu, minta anugerah Tuhan. Semua karena Anugerah-Mu,
kita pulang membawa anugerah Tuhan. Anugerah-Mu, Ini kami ya Bapa. semua karena anugerah-Mu, Bukan karena kekuatan, anugerah-Mu. Kasih dan sayang-Mu Tuhan, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, Dengan penuh rasa syukur dan terima kasih ya Bapa. Oleh kemurahan-Mu, Tuhan Yesus memberkati pada pagi hari ini. Melalui firman-Mu, iman roh kami kembali teguhkan. Memberkati leader singer, memberkati yang main musik, memberkati seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Dengan berkat-berkat yang terbaik. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan berkat Tuhan Yesus berkati. Berkati iman rohani mereka, hidup ibadah mereka, pekerjaan mereka, keuangan mereka, rumah tangga mereka, kesehatan mereka. Tuhan, dengan berkat-berkat yang Engkau berikan, mereka akan bersukacita dalam nama-Mu dan mereka akan tetap setia beribadah. Dan kalau sebentar ya Bapa, mereka akan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya berkat dan campur tangan Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Sekarang jemaat yang kasih dalam Yesus, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera yang dianugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. anugerah-Mu. Kasih dan sayang